Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan Om Swastiastu. Sebelum Ibu mulaikan untuk belajar mengajar, marilah kami saling berkenalan. Nama Ibu adalah Ibu Vegi. Ibu sekarang lagi menempuh kuliah pendidikan fisika pada jurusan Pendidikan MIPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Nah, untuk adik-adik atau anak-anakku sekalian yang ingin menjadi guru seperti Ibu, boleh masuk di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Tadulako. Nah, sebelum beranjak ke pembelajaran, Ibu akan terlebih dahulu untuk mengabsen anak-anakku sekalian ya. Nah, karena kita melalui pembelajaran daring atau online, Ibu akan memberikan absen berupa Google Form yang anak-anak harus isi melalui grup di WA. Oke? Nanti akan Ibu bagikan setelah pembelajaran selesai. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini dapat anak-anak lihat bahwa ada kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, di mana untuk kompetensi dasar yang pertama yang harus kalian capai adalah menghargai kerja individu dan kelompok dalam aktivitas sehari-hari sebagai wujud implementasi sikap dalam melakukan percobaan dan juga berdiskusi. Kemudian yang kedua adalah memahami hakikat fisika dan prinsip-prinsip pengukuran, ya, yang dimana prinsip-prinsip pengukuran ini adalah ketepatan, ketelitian, dan juga aturan angka penting. Nah, kemudian yang terakhir adalah menyajikan hasil pengukuran besaran fisis dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat untuk penyelidikan ilmiah. Nah, di sebelah sana bisa kita lihat itu adalah tujuan pembelajaran yang anak-anak harus bisa capai, di mana tujuan yang pertama adalah anak-anak harus dapat mendefinisikan apa itu pengukuran. Kemudian anak-anak juga harus dapat menjelaskan prinsip-prinsip pengukuran, di mana prinsip-prinsip pengukuran itu ada ketepatan, ketelitian, dan juga aturan penting yang akan digunakan dalam penyelidikan ilmiah. Ada yang tahu ini apa? Ya, dari sana itu ada yang kayak pistol-pistol. Itu juga kayak ada sekrup-sekrup, itu ada star, kemudian ada jam, ada timbangan. Itu semua apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Nah, benda apakah itu? Ya, betul sekali, itu adalah alat ukur. Nah, alat ukur yang tadi Ibu perlihatkan adalah alat ukur yang mengukur panjang, mengukur massa, mengukur waktu, dan juga mengukur rangkaian arus listrik, di mana dalam rangkaian arus listrik dapat dihitung hambatannya, kemudian tegangannya, dan juga kuat arus. Nah, karena kita sudah belajar pertemuan lalu untuk masalah alat ukur dan sebagainya, sekarang Ibu mau tahu bagaimana anak-anak memahami apa sih itu pengukuran? Coba kalian jelaskan apa itu pengukuran. Sebelum video ini dilanjut ya, Ibu akan beri waktu 10 detik untuk berpikir dan menjelaskan bagaimana dan apa itu pengukuran. Mungkin ada yang hampir sama ya dengan pengertian di atas ini, di mana
definisi pengukuran sendiri itu adalah penentuan besaran, dimensi atau kapasitas yang biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Selain itu, pengukuran juga dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang, hal atau objek lainnya, menurut aturan atau formulasi yang telah disepakati. Nah, pengukuran itu terbagi juga atas dua jenis, yaitu pengukuran langsung dan tidak langsung, di mana pengukuran langsung ini didefinisikan sebagai perbandingan atau membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran standar yang diterima sebagai satuan. Nah, sedangkan untuk pengukuran yang tidak langsung itu adalah pengukuran untuk mengukur suatu besaran dengan cara mengukur besaran lain, ya. Jadi Ibu akan memberikan contoh bagaimana itu mengukur langsung dan juga mengukur tidak langsung. Untuk contoh pengukuran langsung adalah seperti kita ingin mengukur ketebalan suatu benda, kita harus menggunakan mikrometer skrup, dan juga salah satunya untuk mengukur panjang kita mengukur menggunakan mistar ataupun jangka sorong. Sedangkan dalam pengukuran tidak langsung, di sini kita bisa gunakan metode pengukuran volume air, di mana air diukur dengan menggunakan wadah dan dipindahkan ke dalam wadah lainnya dengan beberapa kali atau perulangan, sehingga kita mengetahui berapa volume air. Nah, ada metode lain untuk melakukan perhitungan tidak langsung ini dalam perhitungan volume. Caranya adalah dengan mengukur besar atau panjang kali lebar kali tinggi suatu bak atau wadah yang akan diisi oleh air tersebut. Sekarang kita masuk di prinsip-prinsip pengukuran. Apakah anak-anak tahu apa itu prinsip-prinsip pengukuran dan apa saja prinsip-prinsip pengukuran? Pada awal pembelajaran, Ibu sudah menyampaikan di tujuan pembelajaran bahwa prinsip-prinsip pengukuran itu ada 3. Yang pertama ketelitian, kemudian ketepatan, dan juga aturan angka penting. Mari lihat slide berikutnya. Nah, di sini sudah ada prinsip-prinsip pengukuran, di mana ada 3 prinsip. Yang pertama ketepatan, kedua ketelitian, dan yang ketiga adalah aturan angka penting. Untuk pengertiannya, Ibu akan jelaskan seperti berikut. Yang pertama adalah ketepatan. Ketepatan atau akurasi adalah kesamaan atau kedekatan suatu hasil pengukuran dengan angka atau data yang sebenarnya, data real atau true value. Sedangkan ketelitian atau presisi adalah kesesuaian antara beberapa data pengukuran yang sama yang dilakukan secara berulang. Tinggi rendahnya tingkat ketelitian hasil suatu pengukuran dapat dilihat dari harga deviasi hasil pengukuran. Bisa anak-anak lihat di sini bahwa di sini terdapat aturan angka penting, yang dimana aturan ini terdapat 5 aturan yang semuanya mempunyai porsi dan fungsi masing-masing. Mari kita lihat apa saja fungsi dan contohnya. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Di sini Ibu memberikan contoh 125,55 mempunyai 5 angka penting, yaitu 1, 2, 5, 5, dan 5. Yang kedua, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 termasuk angka penting. Contohnya adalah 35,05. Dalam bilangan ini mempunyai 4 angka penting, yaitu 3, 5, 0, dan 5. Mengapa 0 termasuk angka penting? Karena dia berada di antara angka yang bukan 0. Yang ketiga ada angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 dan terletak di deretan terakhir termasuk angka penting, kecuali kalau angka sebelum 0 diberi garis bawah.
Ibu memberi contoh dengan satuan gram. Yang pertama 1250 gram mempunyai 4 angka penting, yaitu 1250. Dan yang kedua 1200 gram mempunyai 3 angka penting karena digarisbawahi nolnya. Yang keempat adalah angka 0 di angka bukan 0, baik di depan atau di belakang koma, bukan angka penting. Ibu memberikan contoh 0,25 memiliki 2 angka penting, yaitu 2 dan 5. Kemudian seperti contoh pertama 125,55 memiliki 5 angka penting. Dan yang terakhir adalah bilangan-bilangan puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya yang memiliki angka-angka 0 pada deretan terakhir harus dituliskan dalam notasi ilmiah agar jelas apakah angka-angka 0 tersebut adalah angka penting atau tidak penting. Ibu memberikan contoh 1,20 dikali 10 pangkat 4 memiliki 3 angka penting, yaitu 1, 2, dan 0 karena ini merupakan bilangan berpangkat atau eksponen. Kemudian ada operasi angka penting, di mana operasi angka penting ini terdapat 2 bagian. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan angka penting, dan perkalian serta pembagian dengan bilangan penting. Nah, untuk bagian pertama, hasil penjumlahan dan pengurangan hanya mempunyai satu bilangan yang diragukan, atau angka perkiraan. Jika seluruh bilangan tidak digarisbawahi, angka terakhir adalah angka yang diragukan. Ibu memberikan contoh penjumlahan dengan satuan gram. 25.300 gram memiliki angka yang diragukan, yaitu adalah angka 3, kemudian ditambahkan dengan 4.140 gram, dan di sini terdapat angka yang diragukan, yaitu adalah 0. Dan untuk hasil akhirnya sebesar 29.440 dibulatkan menjadi 29.400. Untuk contoh pengurangan, Ibu memberikan satuan cm, di mana 523,467 cm memiliki angka 7 yang diragukan. Kemudian dikurangi 15,300 cm. Di sini 3 merupakan angka yang diragukan. Dan hasilnya adalah 508,167 adalah hasil akhir dan dibulatkan menjadi 508,2. Untuk bagian kedua, yaitu jumlah angka penting, hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau gabungan diantaranya adalah sebanyak salah satu bilangan penting yang memiliki angka penting paling sedikit. Selain itu, hasil perhitungan hanya boleh mengandung satu angka yang diragukan. Contohnya, 2,35 dikali 2,4 sama dengan 5,64. Ibu membulatkan menjadi 5,6. Di sini memiliki 2 angka penting, yaitu 5 dan 6. Kemudian contoh yang kedua adalah dalam satuan panjang. Yang pertama 13.550 din dibagi 234 cm kuadrat sama dengan 57,905983 din per cm kuadrat. Ibu bulatkan menjadi 58 din per cm kuadrat. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Dan di akhir pembelajaran ini, Ibu akan memberikan latihan kepada anak-anakku semuanya untuk mengerjakan soal ini, kemudian akan menjadi bahan evaluasi buat Ibu, dan Ibu akan memberikan tugas yang pertama. Yang pertama itu adalah kalian harus menyiapkan alat dan bahan, di mana alat dan bahan itu adalah kertas karton, kemudian bola kecil, mistar, stopwatch, dan juga buku tulis. Oke, langkah-langkah percobaan untuk mengukur panjang ada di samping. Anak-anak bisa mengerjakan pekerjaan ini selama 2 kali 40 menit, di mana sebanyak 80 menit ya.
Oke, karena kita masih punya cukup waktu, jadi Ibu akan memberikan 2 soal untuk anak-anak. Untuk yang soal yang kedua dalam aktivitas kali ini, yaitu adalah tentang percobaan mengukur waktu. Jadi di sini anak-anak perlu menyiapkan meja yang sudah ada pada anak masing-masing, kemudian siapkan buku dan juga bola kecil. Nah, untuk langkah-langkah percobaannya juga ada Ibu jelaskan di samping. Jadi untuk waktunya dikerjakan bersamaan dengan soal yang tadi ya anak-anak. Oke, Ibu harap anak-anak bisa mengerjakan dengan baik dan penuh kejujuran. Terima kasih atas pembelajaran dan waktu anak-anak yang kalian sempatkan untuk hari ini. Terima kasih Ibu ucapkan karena telah diberikan kepercayaan agar bisa mengajar kepada kalian. Nah, untuk anak-anak yang ingin bertanya, silahkan nanti hubungi Ibu atau bisa kita chat di grup WhatsApp kelas ya anak-anak. Baik, sekian dari pembelajaran kali ini. Ibu tutup dengan pembacaan doa. Pembacaan doa dimulai. Pembacaan doa selesai. Baik, terima kasih kepada anak-anakku tersayang. Semoga dengan pembelajaran ini anak-anak tetap semangat dan juga tetap ingin belajar walaupun dalam keadaan daring seperti ini. Terima kasih atas waktunya anak-anak. Saya ucapkan terima kasih. Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.